Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Memperkenalkan, nama saya Anifah Haji Dorlah dari Sidoarjo, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Dan saya Muhammad Fuad Bayati, saya dari Pasuruan, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Dalam landasan pengembangan kurikulum ini, kami akan membahas tentang filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, masyarakat dan budaya, dan orientasi kurikulum ke masa depan. Landasan filosofis pengembangan kurikulum. Filsafat berasal dari bahasa Inggris filosofis yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara operasional, filsafat mengandung dua pengertian, iaitu filsafat sebagai proses dan filsafat sebagai hasil berfilsafat. Beberapa bentuk filsafat yang punya hubungan lebih erat dengan pendidikan. Di sini ada 4, iaitu metafisika, ialah filsafat yang membahas tentang segala yang di dalam alam ini. Epistemologi adalah filsafat yang membahas tentang suatu kebenaran. Aksiologi adalah filsafat yang membahas tentang nilai. Filsafat adalah merupakan sumber dari berbagai ilmu pengetahuan. Dan akhir, humanologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan segala aspeknya secara umum. Seterusnya, kurikulum dan filsafat pendidikan, alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan filsafat. Manfaat filsafat pendidikan. 1. Filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa ke mana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. 2. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. 3. Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Landasan psikologi pendidikan. Suatu landasan dalam proses pendidikan yang dibahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis dikarenakan anak-anak yang berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik formal, informal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian masyarakat dan kurikulum. Suatu kelompok individu yang diorganisasikan sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, atau suatu kelompok individu yang terorganisir yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Setiap masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri, sehingga saat membedakan satu sama lainnya adalah kebudayaan. Kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Kebudayaan diwujudkan dalam 3 gejala. Yang pertama, ide, konsep, gagasan, nilai, norma,
peraturan, dan lain-lain. Dan yang kedua, kegiatan yaitu tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat dan disebut sistem sosial di mana aktivitas manusia bersifat konkret, bisa dilihat dan diobservasi. Yang ketiga yaitu benda hasil karya manusia itu sendiri. Kemudian orientasi kurikulum ke masa depan. Kurikulum yang merangkumi pendekatan yang berpusatkan pada murid dan membolehkan mereka memahami kekuatan dan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan dimurnikan bagi melahirkan celik bakal melakukan banding beza, membuat induksi, deduksi, dan menganalisis. Selanjutnya, pengembangan kurikulum masa yang akan datang. Yang pertama, karakteristik masyarakat Indonesia pada masa depan. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, yang serba menggunakan teknologi, berpengaruh kepada pola tingkah laku masyarakat Indonesia seperti menjadi orang yang hedonisme, berkarakter pemalas, dan menghilangkan budaya yang ramah dan berbudi luhur. Yang kedua, kebutuhan pendidikan pada masa depan. Kurikulum harus dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat karena pendidikan ini berada di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, profil kurikulum pada masa depan. Kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, kurikulum untuk masa depan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.